Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka dengan NIM 1912211104 dari kelas manajemen semester 3 RSF Sungai Lilin. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang bab 5, yaitu analisis biaya volume laba. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang analisis biaya volume laba. Cost Volume Profit Analysis merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan laba dan pengambilan keputusan. Analisis Cost Volume Profit Analysis atau CVP juga merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan membantu perusahaan dalam memecahkan masalah. Yang kedua yaitu titik impas dalam unit. Titik impas atau break even point yang disingkat dengan BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik laba sama dengan 0. Titik impas dapat dirumuskan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan yang pertama titik impas dalam unit penjualan dan titik yang kedua titik impas dalam rupiah dan dolar penjualan. Titik impas sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk melakukan berbagai analisis. Nah, untuk menemukan titik impas dalam penjualan, manajemen harus berfokus pada perhitungan laba operasi atau operating income. Langkah selanjutnya adalah dengan menentukan jumlah unit yang seharusnya dijual untuk mendapatkan laba yang ditargetkan atau target profit. Nah, baiklah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya yaitu Pak Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsyah, NIM 191221095, Prodi S1 Manajemen semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan laba operasi dalam analisis CPP. Laporan laba rugi yang disusun dengan pendekatan variable costing merupakan alat yang berguna bagi manajemen untuk mengorganisasi biaya perusahaan ke dalam kelompok biaya tetap dan biaya variabel. Laporan laba rugi dengan pendekatan variable costing dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan beban variabel dikurang beban tetap. Laba operasi hanya mencakup pendapatan dan beban dari operasional normal. Penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target laba. Biasanya perusahaan ingin mendapatkan laba operasi di atas 0. Analisis CPP menyediakan cara untuk menentukan berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Target bisa ditentukan dalam jumlah uang, rupiah, dolar, atau persentase. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya Tita Tata Naskah Dinasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Tata Naskah Dinasti, NIM 1912211087. Di sini saya akan menjelaskan dan akan meneruskan dari materi sebelumnya, dari materi Pak Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang target laba dalam presentasi dari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan adalah harga dikali dengan kuantitas yang terjual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang target laba setelah pajak. Pada saat menghitung titik impas, pajak penghasilan tidak berperan. Ini terjadi karena pajak yang dibayar adalah atas laba 0 atau 0 adalah 0. Namun ketika perusahaan ingin mengetahui berapa unit harus dijual untuk menghasilkan laba bersih tertentu, maka diperlukan pertimbangan tambahan. Selanjutnya, umumnya pajak dihitung sebagai presentasi dari laba. Laba setelah pajak dihitung dengan mengurangkan pajak dari laba operasi tertentu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusnya, yaitu laba bersih sama dengan laba operasi dikurang dengan pajak penghasilan. Laba operasi atau tarif pajak dikali laba operasi.
laba operasi dalam kurung 1 dikurang tarif pajak atau laba operasi sama dengan laba bersih per 1 dikurang tarif pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Vita Purnamasari, NIM 1912210996 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara pendapatan, biaya variabel, margin kontribusi, dan biaya tetap. Untuk menghitung titik impas dalam dolar penjualan, biaya variabel didefinisikan sebagai suatu persentase dari penjualan, bukan sebagai unit yang terjual. Materi selanjutnya yaitu tentang analisis multiproduk. Analisis biaya, volume, laba cukup mudah diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun, kebanyakan perusahaan lebih memproduksi sejumlah produk atau jasa. Walaupun lebih kompleks, namun pengoperasiannya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan produk tunggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat Saputra, NIM 1912210094. Di sini saya bertugas menjelaskan tentang margin pengaman atau sering disebut margin of safety. Margin ini unit yang terjual atau pendapatan yang diharapkan diterima yang melebihi volume impas. Contoh, jika suatu volume titik impas perusahaan adalah 200 unit dan perusahaan saat ini menjual 500 unit, maka margin pengamannya adalah 300 unit. Hal ini dikarenakan penjualan saat ini dikurangi dengan titik volume impas, maka 500 unit dikurangi 200 unit atau dalam pendapatan, maka dapatlah hasil margin pengamanannya 300 unit. Contoh selanjutnya yaitu apabila titik impas adalah $200 dan pendapatan saat ini adalah $350, maka margin pengamanannya adalah $150. Sekian penjelasan dari saya. Saya Rai, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.